Halo, assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto, Jember channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi yang setiap hari bisa kita bahas ya rekan-rekan ya. Tapi sebelumnya seperti biasa juga kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat dan nikmat rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainan terbuka diluncurkan oleh core team. Amin. Dan langsung kita bahas informasi yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan ya. Blockchain Pay Network adalah direktur digital terdistribusi yang berfungsi sebagai teknologi dasar dalam platform Pay Network. Dirancang untuk menyediakan infrastruktur yang aman dan transparan untuk mencatat dan memverifikasi transaksi di ekosistem Pay. Blockchain Pay Network beroperasi di bawah mekanisme konsensus yang disebut SCP, Stellar Consensus Protocol, yang memungkinkan verifikasi transaksi dengan cepat dan efisien. Melalui ini, peserta jaringan dapat mencapai kesepakatan mengenai keadaan blockchain tanpa bergantung pada otoritas pusat. Blockchain mencatat semua transaksi yang dilakukan dengan koin Pay untuk memastikan integritas dan volatilitas data. Hal ini juga memungkinkan verifikasi transaksi melalui jaringan node yang berpartisipasi dalam proses perjanjian. Blockchain Pay Network bertujuan untuk menyediakan platform yang ramah pengguna dan dapat diakses oleh individu yang berpartisipasi dalam ekonomi digital. Hal ini memberikan peluang untuk transaksi P2P yang aman, pengembangan aplikasi terdistribusi, dan penciptaan kepercayaan dan transparansi bagi peserta jaringan. Secara keseluruhan, Blockchain Pay Network memainkan peran penting dalam menyediakan infrastruktur yang stabil dan efisien kepada pengguna dengan mendukung fungsionalitas dan pertumbuhan ekosistem Pay Network. Jadi di sini sangat jelas sekali rekan-rekan ya, bahwasanya blockchain yang ada di Pay Network adalah jembatan dasar dan pokok utama di dalam jaringan Pay Network yang menjadi direktur digital terdistribusi yang berfungsi sebagai teknologi dasar dalam platform Pay Network. Dan di sini infrastruktur dan transparan yang tercatat di dalam blockchain Pay Network itu tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa dideteksi karena itu secara otomatis dan terdesentralisasi. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Ini kehebatan dari blockchain yang ada di jaringan Pay Network. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Kita lanjutkan ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan ya. Semakin populer, tukar aman koin Pay Network kini dilakukan COD. Luar biasa ini rekan-rekan ya. Ini berita yang perlu kita bahas ini. Cilacap kutip.co, sejumlah pionir di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menukar koin Pay dengan cara COD. Bagi yang berminat dapat langsung ke rumah tempat penukaran. Ini adalah langkah aman agar terhindar dari modus penipuan koin Pay Network. Gale LR adalah salah seorang pembeli Picoin menerima pertukaran Picoin dengan uang fiat. Bahkan Galih yang merupakan pionir dari Cilacap bersedia menerima koin Pay dengan harga update
Seperti untuk pembelian 10P dihargai sebesar 45.000 dan 50P dihargai dengan harga Rp230.000. P-Network memang telah menjadi sorotan dunia digital sebagai proyek blockchain global. Jika tujuan benar adalah mengumpulkan kekayaan dengan Bitcoin, pertimbangkan untuk menahannya dalam jangka panjang. Ingatlah bahwa menabung adalah jalan menuju kesejahteraan, sehingga sepatutnya tidak ragus membelanjakan Bitcoin. Daripada hanya memanfaatkan Bitcoin setiap hari, fokuslah pada strategi untuk meningkatkan kepemilikan Bitcoin Anda dibandingkan kemarin. Hari ini 1 Oktober 2023, tim inti Pi mengingatkan pionir tentang tingkat penambangan dasar P-Network. Tingkat penambangan dasar yang baru menjadi efektif sebagai bagian dari penyesuaian bulanannya berdasarkan formula penerbitan hadiah yang dirilis pada tanggal 1 Maret tahun 2022. Pionir akan melihat tarif baru saat memulai sesi penambangan baru pertama di bulan tersebut. Tingkatkan tarif penambangan individu Anda melalui beragam kontribusi termasuk pengujian Pi, pengguna aplikasi, operasi node, lingkaran keamanan, dan referensi. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwasanya banyak kejadian-kejadian aneh dan unik sekali kalau kita mengaca berpacu kepada informasi-informasi yang terus berkejaran dan informasi yang terus berlanjut selagi dalam proses P-Network menuju ke fase open mainnet ya. Jadi di sini banyak informasi yang beragam, banyak informasi yang bermacam-macam. Itu adalah bentuk warna di dalam proses P-Network ini menuju fase open mainnet. Dan di sini yang lebih uniknya adalah ketika pionir menjual koin Pi-nya dengan cara COD. Nah ini luar biasa ya, dengan harga yang sangat murah tapi tetap dijalankan oleh mereka ya, mungkin karena kebutuhan ekonomi atau katakanlah kebutuhan yang mendesak ya. Jadi mereka kebetulan ada yang membeli dan kebetulan mereka punya koin, akhirnya dimanfaatkan dijual dengan harga yang sangat murah sekali rekan-rekan. Jadi kalau kita mengacu kepada harga yang sangat murah ini, sangat disayangkan karena dengan harga 10P Rp45.000 dan 50P Rp230.000 ini tidak sebanding dengan pengorbanan kita yang sudah hampir 5 tahun mengikuti proyek P-Network yang sebentar lagi tinggal menunggu penetapan nilai dan open mainnet diluncurkan. Jadi di situ ada semacam rasa yang disayangkan ya, kenapa kok sampai seperti itu. Tapi kalau kita menoleh ke arah kebutuhan hidup ya, mungkin itu hanya mereka karena mereka yang punya koin, tapi kita yang sebagai rekan pionir juga menyayangkan kejadian itu sebenarnya. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Jadi ini kejadian yang aneh, kejadian yang unik, di mana koin Pi dijual dengan cara COD. Jadi diantar ke rumah pembeli, dari pembeli baru dibayar koinnya. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Baiklah rekan-rekanku semuanya, jadi informasi hari ini seperti itu ya, bahwasanya blockchain berperan paling utama dan berperan paling pokok di dalam jaringan P-Network yang terdesentralisasi dan terpusat. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Dan yang paling membuat kita menambah cerita dalam proses P-Network menuju ke arah open mainnet ya, ini di Cilacap terjadi penjualan koin Pi dengan cara COD dan harganya sangat murah sekali, dimana dengan 10 koin Pi hanya dijual seharga Rp45.000 dan 50 Pi dengan harga Rp230.000 karena kebutuhan ekonomi dan mendesaknya kebutuhan hidup yang dialami oleh pionir, mungkin seperti itu ya. Tapi ya kita tidak bisa berpendapat yang terlalu banyak karena itu haknya mereka masing-masing yang punya koin, asalkan tidak merugikan pionir yang lain dan sesuai dengan kesepakatan ya. Dan yang jelas ini jangan sampai terjadi di pionir-pionir yang lain. Cukup yang sudah terjadi ini jangan diulangi lagi,
supaya kita tidak menyesal nanti ketika open mainnet dan penetapan nilai ditetapkan oleh Kortim. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan informasi hari ini bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.